Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Kali ini bertemu kembali dengan saya, Abu Fikri, dalam rangka menyampaikan tausiah agama untuk kepentingan kita dan keselamatan kita bersama, demi memudahkan langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasul-Nya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, kali ini kita masuk kepada rukun iman yang kelima, yaitu iman dengan hari akhir. Jadi tidak memang akal dan fikir kita memang harus dipekerjakan untuk memahami tentang rukun iman ini. Kenapa sedemikian? Kalau berbicara rukun atau arkan itu kan anggota. Kalau berbicara iman, tentu berbicara tentang keyakinan, kepercayaan. Nah, kalau sudah berbicara tentang keyakinan, kepercayaan, sesuatu itu tidak akan bisa dijangkau oleh pendengaran, penglihatan, perasaan zohir. Tidak bisa. Termasuk pemikiran yang ada di otak. Itu tidak akan bisa menyelesaikan persoalan keimanan, keyakinan, dan kesadaran, serta kepercayaan. Tidak bisa. Nah, oleh karena itu, rukun iman ini hanya bisa diolah, dipahami oleh rasa diri, oleh yang di dalam dada itu, yang dia punya keyakinan. Padanya ada akal, dan dia mau menggunakan akal itu untuk berpikir, mencari, menyelami, mendalami persoalan. Baru dia bisa mengiyakan bahwa sesuatu yang tidak tampak oleh mata kepala, tidak terdengar oleh telinga kepala, tidak terfikirkan oleh otak kepala, tidak terasakan oleh hati yang dalam dada. Nah, baru dia bisa. Jadi untuk berbicara iman, berbicara keyakinan, kepercayaan, itu harus mengerahkan akal fikir, sehingga melahirkan suatu pengalaman batin. Kenapa pengalaman batin? Karena sesuatu ini adalah bab iman, bab kepercayaan, keyakinan. Nah, jika itu ada dan nyata adanya, baru kita bisa percaya. Baru kita bisa yakin sesuatu yang tidak nampak oleh mata kepala, tidak terdengar oleh telinga kepala, tidak terpikirkan oleh otak kepala, ternyata dia memang ada. Nah, ini kan sering dikatakan orang ini, bagaimana kita bisa meyakini sorga itu ada, ketenangan, kebahagiaan itu ada, sedangkan kita belum pernah melihatnya, belum pernah mendengarnya. Oleh karena kita tidak pernah berpikir dengan akal kita, maka itulah akhirnya, itulah hasilnya, yaitu sebuah pertanyaan. Bagaimana kita bisa meyakini adanya surga? Semestinya akal kita bergerak dan berpikir bahwa kata surga di dalam kitab Quran itu tidak ada. Tidak ada. Yang ada adalah Jannatun Na'im. Jannatun Na'im itu bahasa Arab. Bahasa kita kebun kenikmatan, kebun rasa, kebun kebahagiaan. Nah, kebun itu sendiri adalah tanah yang ditanami dengan tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Dan dia menyenangkan. Nah, di mana itu kebun rasa?
Yang dengan rasa itu kita bisa senang. Di mana dia? Justru dia ada dalam hati kita sendiri, saudara. Hati itu sendiri, itulah kebun, disitulah rasa, merasakan kebahagiaan atau penderitaan. Maka pilihlah kebahagiaan, jangan pilih penderitaan. Seketika kita tenang, adem, bahagia, terasa adanya, itulah surga. Itulah Jannatun Naim, kebun kenikmatan, kebun rasa. Adanya di dalam hati kita. Siapa dianya yang dalam hati itu? Itulah roh kita sendiri. Diri kita sebenar diri, itu dia yang merasakan kebahagiaan itu atau penderitaan itu. Jadi kalau kita berbicara surga, surga tidak ada pada kitab Quran, tulisannya tidak ada. Yang ada adalah Jannatun Naimah, kebun kenikmatan, kebun rasa. Di mana kebun? Di mana lokasinya? Yang di situ ada rasa. Ya di hati lah. Di hati. Makanya di dalam rukun di dalam rukun sembahyang 13 dijelaskan bahwa 4 pasal yang dijadikan daripada Muhammad. Pertama, bumi yang diberkahi, itulah negeri Bakkah. Yang kedua, aras di bumi atau Baitullah Hakikat. Yang ketiga, sorga neraka. Bukan sorga dan neraka, tetapi sorga neraka. Jadi sorga neraka itulah rasa diri kita. Terserah kita mau memilih yang mana. Mau memilih sorga ya silakan. Mau memilih neraka silakan. Karena dia adalah rasa diri kita sendiri. Kemana kita mau mengarahkan. Nah jadi rasa itu ada dalam hati kita. Di situ ada sorga, di situ ada neraka. Pilih yang mana kita mau. Itu saudaraku. Jadi tidak dan tidak. Kita pasti percaya, kita pasti yakin bahwa kenikmatan itu, kebahagiaan itu memang ada. Memang ada. Nah kesana dulu kita berpikir. Jangan kita berpikir kejadian sesudah kita tidak di dunia lagi. Jangan berpikir itu. Karena sesuatu yang ada di balik sesuatu. Hidup yang ada di balik hidup. Alam yang ada di balik alam. Semuanya sudah digambarkan pada tubuh badan jasad kita ini, saudara. Makanya kita butuh akal untuk berpikir dan memikirkannya. Supaya kita paham. Kan begitu kehendak Allah dan Rasul. Jadi Al-Quran itu, hadis itu, rukun sembahyang 13 itu adalah dasar untuk kita berpikir. Tentu dengan akal kita, saudara. Itu. Nah demikian juga neraka. Apa benar neraka itu ada? Sedangkan kita belum pernah melihatnya, belum pernah mendengarnya, belum pernah merasakannya. Kita kan belum mati. Ya sama saja kalimat ini muncul dari orang-orang yang tidak mau berakal. Padahal dia punya akal. Orang yang tidak mau berakal itu bahasa lainnya tidak menggunakan akal untuk berpikir. Ya neraka itu kan tidak ada tulisannya pada Quran. Itu tidak ada, saudara. Yang ada cuma an-naru. Api artinya. Namanya api. Wujud api itu apa? Ya panas. Ya pedih, ya perih, ya sakit. Tanyakan kepada kita. Pernahkah kita merasa panas dalam pemikiran? Merasa panas dalam perasaan? Merasa panas dalam badan kita?
Kalau itu pernah kita rasakan, berarti api atau neraka sudah masuk ke dalam tubuh kita. Sudah menyala dalam diri kita. Dia membakar pemikiran, membakar perasaan, dan membakar perbuatan kita. Itu yang terasa, itu yang ada. Bahkan itu lebih banyak dialami oleh mereka yang tidak menggunakan akalnya untuk berpikir. Lebih banyak dialami oleh orang-orang itu. Yang namanya neraka tadi. Maaf saudara, saya sedikit agak emosi menyampaikan ini. Kenapa? Ya, bukan marah kepada siapa-siapa, tidak. Karena marah itu tidak boleh. Marah itu daripada setan. Setan itu yang marah-marah. Kalau kita bukan setan, bukan pula jin, bukan pula iblis. Kita adalah mukmin. Hambanya Muhammad yang hadir dari Baitullah. Tapi mungkin wujud kekecewaan. Tetapi kecewa pun tidak boleh. Karena segala sesuatu itu sudah terjadi sebelum terjadinya. Tinggal kapan Allah mewujudkan kejadian itu, maka kecewa itu tidak boleh. Jadi apa ini? Penampilan hari ini apa namanya? Marahkah? Kecewakah? Tidak. Inilah disebut dengan izzah. Harga diri daripada Tuhan. Sekali-kali dia lembut. Sekali-kali dia keras. Itu wajar-wajar saja. Karena lembut itu tidak akan ada tanpa keras. Keras pun tidak ada tanpa lembut. Semua itu sepasang, saudara. Jadi sekali lagi saya minta maaf. Ini saya sampaikan bukan untuk cerita curhatan, tidak. Sambil saya menyampaikan kajian, bahwa ini juga kajian loh. Itu maksud saya. Nah, kembali kita kepada cerita iman dengan hari akhir tadi. Jadi begitu cara kita memahaminya. Dengan akal, dengan fikir kita. Baru kita paham, ternyata sorga memang ada. Ya, neraka juga memang ada. Bahkan di dalam Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad. Beliau bercerita dalam sebuah hadis. Aku melihat ada orang bertanam. Kemudian tumbuh, berbuah. Dia langsung memetik. Pernahkah akal kita berpikir? Apa maknanya? Ya itulah cerita yang pernah saya alami sendiri. Ada tetangga, suaminya sakit-sakitan. Istrinya berdagang di pasar, berdagang sayur. Anaknya 4, semuanya sekolah. Tiap minggu beli obat. Tiap hari membiayai keluarga tanpa suami. Suatu ketika anaknya pulang dari sekolah. Diperintah oleh guru mengatakan bahwa dia tidak bisa ujian. Karena belum membayar uang. Sementara kontrak rumah 6 juta setahun. Sudah diambang pintu. Bahkan orang yang punya rumah sudah mengatakan, kau tidak bisa melanjutkan kontrakan ini, silakan Anda keluar dari rumah ini. Suami sakit. Usaha cuma menjual sayur. Di pasar, saudara. Pergi pagi, pulang sore. Yang dia dapat selalulah kecewa. Wajar, itu kan kelasnya dia. Akhirnya dia menjerit, dia menangis. Dia menyebut nama Tuhan. Mengatakan Tuhan itu tidak adil. Jadi saya mendengarkan kejadian itu, langsung saya mendatangi beliau yang sedang menangis dan menjerit itu.
Saya tanyakan apa persoalannya. Maka dia ceritakanlah semua itu. Total uang yang dibutuhkan dalam waktu singkat adalah 8 juta, saudara. 8 juta. Kalau tahun yang lalu suaminya masih kuat, masih bisa bekerja. Jadi 8 juta itu kontrak rumah yang 6 juta itu bisa diselesaikan. Karena suaminya belum sakit. Kalau sekarang bagaimana? Sementara ada keluarga, ada sanak, ada family. Ya namanya kita orang susah. Maaf betul. Semuanya takut diminta. Baik minta uang, minta pangan, minta pertolongan. Semuanya takut diminta. Mereka menjauh semuanya. Ya dunia itu begitu. Tapi kalau kita menjadi orang sukses, banyak hartanya, banyak uangnya, tinggi jabatannya. Orang yang tidak keluarga pun mengakui kita keluarga. Nah, kembali kepada ibu tadi. Apakah Tuhan marah seketika mendengar dia mencaci, memaki, menyesali keberadaan Tuhan itu sendiri? Mengatakan Tuhan tidak adil. Apakah dia salah? Ya jangankan Allah, jangankan Rasul, saya sendiri mengatakan dia tidak salah. Sesuai dengan kapasitas akal fikirnya, sesuai dengan keadaannya, seorang perempuan yang lemah, saudara. Jangankan seorang perempuan, laki-laki pun akan menjerit mengalami kejadian itu. Akhirnya dengan rasa hibah. Bukan saya itu punya uang, saya juga tidak punya uang yang banyak. Hidup hanya pas-pasan. Ada keperluan, ada uangnya. Ada keperluan, ada uangnya. Saat ini belum diberikan uang lebih oleh Allah. Karena beban terlalu banyak. Rasa santun terlalu banyak. Maka secara materi kekayaan belum pernah menghadiri dan menghampiri kita. Tetapi saya paham kekayaan sejati itu bukan di harta, bukan di pangkat, bukan di jabatan. Tetapi ada dalam kebahagiaan. Kebahagiaan yang paling dalam di hati itu. Itulah kekayaan. Istighananya Allah. Makanya dalam surat Yasin, tahlil, nanti Anda perhatikan ada kalimat yang berbunyi. Allazi ja'ala khazainahu bainal kaf wan nun. Anda perhatikan itu. Dialah yang menjadikan kekayaannya di antara bukit Kaf dan bukit Nun. Mana bukit Kaf? Mana bukit Nun? Dada kanan bukit Kaf. Dada kiri bukit Nun. Kaf dan Nun disatukan menjadi kun, artinya jadi. Di antara kedua-dua bukit itu terdapat kekayaan Allah, kekayaan Rasul. Allazi ja'ala khazainahu bainal kaf wan nun. Dialah yang menjadikan kekayaannya ada di antara bukit Kaf dan Nun. Itu adalah ruh, saudara. Jika dia sudah bahagia, itulah kekayaan. Karena orang yang berpangkat tinggi, orang yang banyak harta, orang yang banyak uang, orang yang banyak pengaruh, yang dia cari sebenarnya bukan itu. Tetapi kebahagiaan diri dan rasanya mereka. Makanya bekerja keras mereka mencari pangkat, jabatan, harta benda dan uang yang banyak untuk kebahagiaan. Bukan pangkat yang dicari, bukan jabatan, bukan harta, bukan uang, tetapi kebahagiaan. Menurut mereka kebahagiaan itu bisa didapat dengan pangkat, jabatan, harta, dan uang. Apakah itu salah? Jawabnya tidak salah, benar. Selama itu didapat dengan cara yang baik, diterima dengan cara yang baik, dilaksanakan, diselenggarakan dengan cara yang baik, akan melahirkan kebahagiaan. Tetapi jika tidak baik,
Cara mencarinya tidak baik, cara menerima tidak baik, cara menyelenggarakan tidak baik, cara menggunakannya tidak baik. Jangankan kebahagiaan, neraka yang tumbuh dalam dada ini, saudara. Makanya kebahagiaan sejati itulah rasa yang tenang. Itulah kekayaan yang Allah letakkan, yang Rasul tempatkan di antara bukit Kaf dan bukit Nun. Kaf dada kanan, Nun dada kiri. Jika bersatu Kaf dan Nun maka jadi artinya. Jadi apa? Jadi kebahagiaan itu, jadi kekayaan itu. Nyata di wajah, nyata di penglihatan, di pendengaran, di perkataan, dalam rasa. Itu. Nah, kembali kepada cerita saya tadi. Akhirnya saya punya teman. Mereka kaya-kaya mereka. Nah, kalau untuk saya, untuk keluarga saya, maaf. Bukan saya tidak mau meminta. Tetapi saya beretika dalam hidup saya. Saya berprinsip selama itu tidak sangat mendesak. Tidak akan meminta. Tidak akan meminjam. Apalagi mengambil. Tetapi kalau sudah terdesak, boleh kita meminta. Boleh kita meminjam. Boleh kita mengambil. Kalau benar-benar sudah terdesak. Artinya tidak ada solusi lagi kemana-mana dan di mana-mana. Tetapi kan orang yang dekat dengan Allah dan Rasul kan tidak seperti itu keadaannya. Kenapa? Karena hawa nafsu dunia syaitannya dikendalikan. Dia tahu kapasitasnya dia. Dia tidak akan membeli barang yang lebih daripada kapasitas itu. Dia tahu kapasitasnya dia. Dia tidak mungkin akan meminjam uang melebihi daripada pendapatannya. Artinya tidak berhutang jauh lebih baik daripada berhutang. Apalagi pembayarnya susah. Tetapi kalau kita punya usaha, perputarannya baik, perjalanannya bagus, maka berhutang adalah bagian daripada usaha itu sendiri. Silakan saja. Justru semakin bagus usaha, semakin banyak utang, semakin bagus putarannya, maka semakin dekat suksesnya. Tapi jangan lama-lama. Karena hutang tetap hutang. Karena itu adalah beban pada diri kita pada hakikatnya. Akhirnya saya temukan kawan-kawan saya. Saya ceritakan kisah ini. Dapat 3 orang. Terkumpul uang 8 juta. Akhirnya di antara mereka mencukupi 2 juta. 10 juta, saudara. Maka mereka bertiga mendatangi rumah itu. Menemui ibu itu. Kembali kami memberikan ketenangan dalam hati mereka. Kami ingin membuktikan benarkah sekali ditanam maka tumbuh. Lalu berbuah kita menuai. Khususnya saya pribadi, saya ingin membuktikan. Singkat cerita, uang itu diberikan kepada ibu tadi. Dia memandang kami dengan pandangan yang lama. Sambil mengalir air matanya. Akhirnya dia menjerit dan bersujud kepada Tuhan. Mengucapkan kata terima kasih. Dia menangis. Suaminya menangis, anaknya menangis. Kami pun ikut menangis, saudara. Apa yang kami tangiskan? Yang kami tangiskan adalah kebahagiaan itu tumbuh. Seketika kami menanamkan benih itu. Tumbuh. Terasa kebahagiaan itu. Dan akhirnya kami pun menangis. Menangis karena bahagia. Melihat orang lain bahagia, saudara. Itu sebenarnya yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Benarlah sorga itu memang ada. Jadi tidak bisa tidak. Kata Allah, kata Rasul itu benar. Sekali ditanam, dia tumbuh. Kemudian berbuah dan kita bisa menuai. Hari itu. Kebahagiaan itu kami rasakan. Walaupun uang bukan milik saya.
Tetapi atas kodrat dari Allah, saya bisa mendapatkan itu melalui teman-teman saya. Dan mereka pun bersedia. Karena mereka telah dituntun oleh Allah Rasul kepada kebaikan-kebaikan. Dan beliau pun mau mendengarkan apa yang saya sampaikan. Itu kisahnya saudara. Berarti sorga itu ada, neraka itu juga ada. Itu. Ya kalau neraka gampang kita menceritakannya. Seorang yang melakukan hubungan seksual dengan istri orang. Ya. Padahal dia ustadz. Akhirnya apa yang terjadi? Dia terpergok oleh anak kecil. Nah, terpergok oleh anak kecil. Akhirnya anak itu dibunuhnya. Dibuang, dimasuk dalam karung, dibuang. Maka terjadilah heboh. Kemana-mana heboh. Lalu kenapa seorang ustadz bisa melakukan itu? Karena dia hobi minum arak. Minum tua. Nah, kebenaran perempuan itu juga hobi minum tua. Sama-sama punya hobi. Hobi yang sama. Nah, disitulah terjadi perzinaan. Terjadi pembunuhan. Terjadi kesepakatan untuk menghancurkan anak kecil yang telah mempergoki mereka melakukan perbuatan itu. Akhirnya anak itu dikarungi, dibuang ke dalam sungai. Nah, setelah terjadi heboh, tentu mereka pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak mengerti, tetapi dalam dada mereka timbul rasa takut dan cemas. Seorang ustadz takut profesinya, kredibilitasnya, statusnya di masyarakat akan hancur dan anjlok. Masa ya ustadz minum tua? Masa ya ustadz berzina dengan istri orang walaupun janda? Masa ya ustadz membunuh orang atau anak kecil tadi? Sebenarnya dia tidak peminum, tapi berteman dengan peminum perempuan tadi. Tergoda kecantikannya, bahenolnya, ya, gaya tariknya, dia datang ke rumah itu. Maka itu yang terjadi saudara. Nah, akhirnya yang namanya polisi kan ahli. Mereka menyelidiki gerak-gerik yang ada di lingkungan rumah anak itu. Yang namanya anak-anak kan tidak jauh mainnya. Mulai terhendus kisah itu. Mulai tercium kisah itu. Apa yang terjadi? Sang ustadz ketar-ketir. Perempuan itu juga ketar-ketir. Mulai mencoba untuk menutupi semua persoalan dengan kebohongan-kebohongan. Mulai. Alhasil kepala, otak, pemikiran terbakar, rasa terbakar, perbuatan terbakar. Siang menjadi malam, malam menjadi siang, semuanya terbakar. Tidak nyaman lagi. Akhirnya ketahuan. Setelah ketahuan, karena tidak punya iman yang kuat, rasa takut pun muncul, cemas pun muncul, ngedrop, sakit. Tapi hukum tidak kenal dengan sakitnya kita, saudara. Hukum tetap dijalankan. Pembunuhan berencana. Apa yang terjadi? Hukum mati. Hukum mati. Mendengar hukum mati semakin ngedrop. Semakin tersiksa mereka. Nah, itulah neraka. Itu neraka. Masih juga tidak percaya kita neraka itu ada. Nah, jadi sorga, neraka ada di sini saudara. Tinggal Anda pilih yang mana Anda mau. Maka pasti percayalah kita bahwa ada sorga itu. Ada neraka itu. Hari ini adalah wujud daripada kenyataannya. Nanti ada wujud daripada buah dan petikannya serta tuaiannya. Itu saudaraku. Nah, iman dengan hari akhir. Itu saya sudah jauh mengajak kita bernuansa. Sekarang kita masuk kepada beberapa contoh yang ringan. Bangun pagi atau fajar.
Kalau kita yang sudah berumur 50 ke atas, seperti saya kan 58, masuk 59, bangunnya jam 2 malam, saudara. Tidak mau tidur lagi. Ya dia terbangun sendiri. Tapi tidurnya jam berapa? Mungkin di atas jam 9. Dari pagi sampai malam, itu kita hidup beraktivitas. Tapi ada saatnya hidup itu harus diakhiri. Hidup dengan kesadaran maksud saya. Aktivitas harus diakhiri. Semua gerak dan laku harus diakhiri. Akhir daripada semua itulah yang disebut dengan tidur. Anda percaya itu ada? Anda percaya tidak tidur itu ada? Pasti kita percaya. Karena itu yang terjadi kepada kita setiap hari loh. Berarti akhir daripada kehidupan dan kondisi sadar, akhir dari aktivitas, akhir daripada gerak dan nuansa kehidupan, ternyata memang ada akhirnya. Itulah dia tidur. Begitu. Kemudian akhir yang kedua. Akhir yang kedua adalah kematian fisik, kematian tubuh, kematian jasad. Itu akhir yang kedua. Karena Allah pernah berfirman, Rasul pernah bersabda. Nah, firman itu di mana? Ada surat An-Nahl ayat 96. Apa bunyinya? Ma indakum yang fadu wa ma indallahi baqi. Apa yang ada di sisi kamu akan binasa, musnah. Apa yang ada di sisi Allah, itulah yang kekal. Yang di sisi kita apa? Di samping kita apa? Bersama kita apa? Ya tubuh, badan, jasad. Akan binasa, akan hancur, akan musnah. Kapan? Seketika masa hidup ruh ini di dalam tubuh sudah berakhir. Maka hendaklah dia kembali kepada kekekalan. Kepada keabadian bersama Allah dan Rasul di tempat itu. Itulah prosesi sholat yang kita lakukan. Kita mencari tempat yang kekal, yang abadi. Itu saudara. Jadi hari akhir yang kedua itulah kematian. Tidak percaya juga kita kematian ada. Ya percayalah. Ayah kita sudah tidak ada. Ibu sudah tidak ada. Abang sudah tidak ada. Adik sudah tidak ada. Teman kaum kerabat sudah tidak ada. Kemana mereka? Semuanya sudah mati batang tubuhnya. Sudah binasa jasadnya. Sudah musnah casingnya. Sudah terkubur dalam tanah. Pasti percaya kita. Kemudian akhir yang ketiga adalah akhirnya alam semesta. Pecah langit, pecah bumi, pecah semua yang ada dalam berbentuk materi tadi. Hancur. Itulah yang diukir oleh Allah, dilukis oleh Rasulullah pada surat Zilzalah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqolaha wa qolal insanu malaha yauma izin tuhadithu akbaroha bi anna rabbaka awhalaha yauma izin yasdurun nasi astato liyura a'malahum wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin sarra yarah. Seketika bumi itu digoncang segoncang-goncangnya. Gempa dahsyat. Air laut masuk ke darat. Isi bumi keluar. Gunung meletus. Mereka bertaburan berhamburan seperti bulu. Waktu itu berkata manusia, apakah yang terjadi? Apakah yang terjadi? Maka bumi memberitakan dengan izin Tuhannya, inilah hari akhir
hari ditutup kehidupan duniawi. Wah, kalau begitu syukurlah kita mati hari ini. Tidak bertemu kita dengan masa itu, bohong. Justru kita dilahirkan kembali, dihidupkan kembali, dizohirkan kembali, saudara. Makanya dikatakan yauma izi yasduruna si astato diyara a'malahum. Pada waktu itu, dari dalam kubur itu keluarlah manusia-manusia. Ya termasuk kita. Kalau kita tidak hadir di Baitullah hari ini. Tapi kalau hadir, kita tidak merasakan kejadian itu. Bagaimana dengan orang yang baik? Dia merasakan tapi dia diselamatkan. Dia diangkat oleh Allah. Dia diangkat oleh Rasul atas perintah mereka kepada para malaikat. Untuk apa mereka dibangkitkan kembali? Supaya mereka melihat apa yang sudah mereka perbuat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau mereka berbuat baik, kalau mereka berbuat baik artinya ada orang baik di situ. Mereka akan melihat kebaikan itu. Apa wujudnya? Wujud badan tubuhnya seperti manusia normal. Berseri-seri, tenang, anteng. Kenapa? Karena diselamatkan oleh Allah dan Rasul melalui para malaikat-malaikatnya daripada huru hara alam semesta itu, saudara. Itu yang mereka lihat. Tetapi jika mereka itu berbuat yang tidak baik, walaupun sebesar zarah akan mereka lihat. Mulai dari tubuhnya, badannya, jasadnya tidak berbentuk manusia, tapi berbentuk hewan. Berbentuk babi, berbentuk anjing, berbentuk buaya, kalajengking. Semua bentuk hewan ada waktu itu. Bahkan ada kepalanya besar. Badannya kecil, kakinya kecil, dia menggelinding. Ada yang kepalanya kecil, perutnya besar, dia menggelinding. Ada yang lidahnya panjang, dia berjalan menarik-narik, menyeret-nyeret, diguntingnya, diseretnya lagi. Semua itu terjadi pada hari itu, saudara. Jadi makanya kata Rasulullah, nanti ada hamba-hamba yang berjalan kepada Tuhannya. Berjalan dengan kepalanya. Berjalan dengan kepalanya. Karena kepalanya besar, badannya kecil. Otak dan pemikiran digunakan untuk maksiat. Untuk membuat huru hara dalam kehidupan. Ada juga nanti yang berjalan menuju Tuhannya. Menggelinding perutnya. Karena perutnya lebih besar daripada kakinya. Lebih besar daripada kepalanya. Itulah orang yang suka makan haram. Orang yang menyeret-nyeret lidahnya. Itulah orang-orang yang suka menghasut, menfitnah, mengadu domba, menggibah kemana-mana. Itulah hari akhir alam semesta, saudara. Jadi tidak dan tidak. Kita pasti percaya. Makanya terjadi gunung meletus, tsunami, gempa bumi, badai taufan. Macam-macam yang terjadi itu menunjukkan kepada kita bahwa itu baru kecil-kecilan loh. Besarnya nanti ada. Dahsyatnya nanti ada. Itu saudaraku. Nah, bagi kita yang mengaji, yang belajar ini, yaumil akhir itu tidak akan ada akhirnya. Bukan hari akhir itu tidak ada. Tapi bagi kita hari akhir itu tidak ada akhirnya. Kan hari itu tidak mungkin ada akhirnya. Akhir bagi kita adalah yaumil kiamah. Hari seketika kita berdiri di tempat pendirian. Seketika kita mendirikan diri sebenar diri. Itulah sholat. Itulah yaumil kiamah bagi kita, saudara. Seketika kita berada dan berhadapan langsung dengan Tuhan. Itu untuk kita yang belajar,
yang mengamalkan pelajaran Allah dan Rasul yang tertuang dalam kitab Quran dan hadis. Itu untuk kita yang mengamalkannya. Tidak ada hari akhir. Akhirnya itu tidak ada, abadi yang ada. Bukan kita mengatakan hari akhir tidak ada, hari akhir ada. Tapi akhirnya hari itu yang tidak ada. Hari akhir ya seperti tidur tadi, seperti mati tadi, seperti terjadinya goncangan yaumil zilzalah tadi. Nah, itu hari akhir. Tapi akhir daripada hari tidak ada. Jadi akhir daripada hari itu hanya untuk orang yang belajar dan mengamalkan pelajarannya. Pelajaran yang mana? Pelajaran daripada Allah, pelajaran daripada Rasul. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, wasta'inu bisobri wasolah. Inna halakabirah ilal khose'in. Meminta tolonglah kamu kepada Allah. Meminta tolong itu kepada Allah. Dengan apa? Dengan sobar. Apa itu sobar? Sobar adalah namanya Allah. Di mana wujud nama? Itu pada Muhammad. Beliau itu si sobar. Jadi kalau minta tolong kepada Allah, tidak bisa kalau bukan dengan beliau. Karena beliau adalah wasilah, perantara antara kita dengan Allah. Makanya perkataannya meminta tolonglah kepada Allah dengan sobar. Dan sholat. Sholat itu wadah. Sholat itu artinya pertemuan. Di mana rasa kita, ingatan kita, kesadaran kita bergerak hari ini menuju Allah dan Rasul di tempat itu. Di tempat yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Nah itu saudara. Nah itu tidak bisa terjadi kecuali bagi mereka yang khusyuk. Diartikanlah khusyuk itu begini, begitu, begana, macam-macam. Karena kita melihat buku. Melihat pandangan orang ke orang, manusia ke manusia. Apakah itu salah? Untuk mereka itu tidak salah. Untuk kita itu keliru. Kalau tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Tapi kalau sesuai, tidak keliru, benarlah iya. Benarlah adanya. Lalu apa definisi khusyuk menurut Quran? Menurut Sunnah? Ya sambungan ayat tadi. Allazina yazununa mulaku rabbihim wa annahu ilaihi raji'un. Orang-orang yang punya keyakinan di dalam rasa dirinya bahwa dia bertemu dengan Tuhan di dalam sholatnya. Dan waktu itu dia sudah kembali. Padahal dia belum mati saudara. Padahal rohnya masih ada di tubuh saudara. Tapi dia sudah merasa kembali. Inilah processing inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu akhir daripada perjalanan kita kepada Allah dan Rasul. Tinggal realisasinya nanti. Setelah masa hidup ini diakhiri oleh Allah. Barulah kita bertemu Allah yang nyata Rasul. Di tempat yang ditetapkan. Yaitu di tempat kita dulu. Namanya Baitullah Hakikat. Tapi belum, karena dunia ini belum diakhiri, kita transit dulu di surga. Nah, kalau sudah sampai di surga, insya Allah, sakaratil maut tidak kita alami. Ya, pertanyaan kubur tidak kita alami. Iza zulzilatil zilzalah tidak kita alami. Karena kita sudah kembali terdahulu. Karena kita mengamalkan kehendak Allah dan Rasul. Yang terduang dalam kitab Quran dan hadis. Yaitu mengambil semakin makhluk Ibrahim untuk sholat. Bertemu dengan Rasul di tempat itu. Sebenarnya bukan Rasul yang kita cari. Allah. Tidak nyata Allah. Yang nyata adalah Rasul. Tidak nyata Rasul. Nyata adalah Nabi. Tidak nyata Nabi. Warasatul Anbiya. Yang mengajarkan kajian ini kepada kita. Yaitu para pewaris Nabi. Mereka adalah ulama. Yang diterbitkan oleh Allah Rasul. Setiap 100 tahun sekali. Namanya mujadid, pembaharu. Karena ajaran ini kalau sudah 100 tahun dia bergeser. Maka diturunkanlah 100 tahun itu seorang mujadid. Berkatalah Rasulullah, masa Islam ini adalah 15 abad. Artinya 15 mujadid akan diturunkan. Nah sekarang mujadid yang keberapa?
Mujadid yang terakhir, abad ke-15, tahun yang ke-1500. Beliaulah yang mengajarkan semua ini, saudara. Mudah-mudahan dalam sholat yang kita lihat adalah Allah, tetapi nyata adalah Rasul. Yang kita lihat adalah Rasul, yang nyata adalah Nabi. Yang kita lihat Nabi, tetapi yang tidak nyata dia, melainkan nyata dia pada para mujadid tadi. Tergantung kurun dan waktu kita masing-masing. Mujadid pertama, kedua, ketiga, sampai ke-15. Jadi itu saja, saudaraku. Kajian tentang percaya kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir. Sebenarnya bukan kepada, iman dengan hari akhir. Si iman itu ada hubungannya dengan hari akhir. Akhir yang mana? Nah, bukan akhir hari, hari akhir. Kalau akhir hari, itulah dia tidur, mati, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu akhir hari. Tapi hari akhir, itulah yang kita ceritakan tadi. Bahwa hari itu tidak akan pernah ada akhirnya. Tetapi akhir hari ada. Akhir momentum ada. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Semuanya akan binasa. Yang abadi adalah Allah. Yang abadi adalah Rasul. Yang abadi adalah diri kita sebenarnya diri. Kita orang baik atau kita orang tidak baik. Semuanya abadi. Kalau baik, rasakanlah kenikmatan. Kalau tidak baik, rasakanlah kesengsaraan. Itulah hakikat. Maka benarlah kata Allah dan Rasul. Yang ada pada surat An-Nahl 96. Apa bunyinya? Ma'indakum yang fadu. Wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kamu akan binasa. Apa yang ada di sisi Allah akan kekal abadi. Yang di sisi Allah adalah Muhammad. Yang di sisi Muhammad adalah mukmin. Kita berharap menjadi orang mukmin. Kapan kita menjadi mukmin? Kalau kita selalu berada di tempat itu bersama Allah dan Rasul. Baru mukmin. Kalau hari ini kita adalah insan. Kalau keluar dari tubuh namanya ruh. Kalau sudah di sana berhadapan dengan Allah dan Rasul, namanya kita mukmin. Jadi jangan gampang mengatakan, wah itu mukmin dalam dadamu, mukmin dalam dadamu. Tidak. Dalam dada itu adalah insan. Kalau dia sudah keluar, seketika kita sholat, namanya ruh. Kalau sudah berhadapan dengan Allah dan Rasul, dalam sholat namanya mukmin. Begitu, saudara. Jadi demikianlah penyampaian saya tentang rukun iman yang kelima, iman dengan hari akhir. Oke, saudara, saya mohon maaf situasi dan kondisi menyampaikan kajian ini pada malam ini sedikit agak berbeda. Ya capek, ya lemah, ya kesel, ya cekil. Tapi dalam artian bukan karena marah, tetapi karena rasa keprihatinan, rasa izah bagi diri, keluarga, dan saudara. Oke, baik. Itu saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.